Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat sejuta kisah. Kelemahan terbesar kita adalah bersandar pada kepasrahan. Jalan yang paling jelas menuju kesuksesan adalah selalu mencoba, setidaknya satu kali lagi. Well, yang namanya kesuksesan pasti setiap orang mendambakan, tidak itu saya, tidak itu Anda, atau siapapun orang hidup di dunia ini, pasti mendambakan yang namanya kesuksesan. Nah, semoga Anda yang saat ini sedang meraih kesuksesan Anda, semoga lekas terwujud. Kembali berjumpa dengan kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan untuk kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Pintu Gaib di Rumah Anjani. Matahari hampir tenggelam ketika mobil tua Firman berbelok memasuki jalan setapak yang ditumbuhi semak belukar. Di ujung sana, tampak sebuah rumah dengan arsitektur kuno, berdiri kokoh namun tampak suram. Catnya mengelupas di sana-sini, jendela-jendela kayu yang sudah pudar, dan atapnya yang berlumut tebal, seolah menjadi saksi bisu waktu yang telah lama berlalu. Anjani menghela nafas panjang. "Ini benar-benar rumahnya, Mas?" tanyanya, suaranya terdengar ragu. Firman dengan senyum optimistis menepuk pundak istrinya. "Tentu saja. Ini rumah peninggalan kakekku, sayang. Kita akan memulai hidup baru di sini." Mereka turun dari mobil. Firman segera membuka gembok gerbang yang berkarat. Bunyi deritanya memecah kesunyian senja. Aroma tanah basah dan daun kering menyambut mereka. Hawa dingin yang menusuk tiba-tiba membuat bulu kuduk Anjani meremang. Saat Firman sibuk menurunkan barang, Anjani berjalan pelan mendekati teras. Halaman rumah yang luas dipenuhi pohon mangga tua yang cabang-cabangnya menjulur tak beraturan. Di bawahnya rumput-rumput liar tumbuh subur, menutupi lantai. Sebuah ayunan kayu yang sudah lapuk tergantung di dahan pohon, bergoyang pelan seolah digerakkan oleh angin tak kasat mata. Tiba-tiba seorang wanita tua dengan bungkusan di tangan menghampiri mereka dari arah jalan. Ia mengenakan kebaya lusuh dan sarung. Langkahnya pelan dan matanya menyorot tajam ke arah rumah. "Maaf, Nduk, Mas, mau pindah ke sini?" tanyanya dengan suara serak. Firman mengangguk ramah. "Iya, Bu. Kami Firman dan Anjani." "Rumah ini jangan macam-macam ya, Nak. Ada yang menunggu di dalam sana," bisik wanita itu. Matanya melirik sekilas ke arah jendela rumah yang gelap. Anjani dan Firman saling pandang, bingung. Firman mencoba menenangkan. "Maksud Ibu?" "Sudah lama kosong. Tidak ada yang berani tinggal di sini," lanjut wanita itu, mengabaikan pertanyaan Firman. "Warga sini bilangnya rumah setan. Banyak yang sudah diganggu." Wanita itu lalu pergi begitu saja, tanpa menunggu jawaban, meninggalkan Firman dan Anjani yang terdiam. Mereka melanjutkan aktivitas mereka, walau perkataan wanita itu terus terngiang-ngiang. Malam itu, setelah membersihkan sebagian kecil ruang tamu, mereka terbaring di kasur tipis, lampu padam, hanya cahaya rembulan yang masuk melalui jendela. Suara jangkrik bersahutan, dan suara aneh terdengar dari luar. "Suara apa itu, Mas?" bisik Anjani. Ia memeluk Firman erat. "Mungkin hanya cicak atau binatang lain," jawab Firman, berusaha menenangkan Anjani dan dirinya sendiri. Namun, tidak lama kemudian, terdengar suara langkah-langkah kaki pelan di lantai atas. Suara itu begitu jelas, seolah ada seseorang yang berjalan di atas kepala mereka. Firman bangkit dari kasur, ia menyalakan senter. "Ayo, kita lihat ke atas," ajaknya. "Jangan, Mas, aku takut." Anjani menahan tangannya. Firman tersenyum. "Ada aku, jangan takut." Firman melangkahkan kaki perlahan menuju tangga kayu yang berderit setiap kali diinjak. Anjani mengikutinya dari belakang dengan jantung berdebar kencang. Cahaya senter menari di dinding-dinding yang kotor, menerangi sudut-sudut gelap yang menyimpan misteri. Saat mereka sampai di puncak tangga, langkah kaki itu berhenti. Keheningan tiba-tiba menyelimuti mereka. Firman mengarahkan senternya ke seluruh ruangan di lantai atas. Semuanya kosong. "Tidak ada apa-apa, sayang. Mungkin hanya tikus," Firman mencoba beralasan. Tapi saat mereka hendak kembali ke bawah, mereka mendengar suara bisikan jelas sekali. "Pergi, pergi.
Suara itu terdengar seperti suara anak-anak, sangat lemah namun penuh dengan ketakutan. Anjani bersembunyi di belakang Firman, air matanya mulai menetes. "Mas, itu suara anak-anak," bisiknya gemetar. Bisikan itu semakin kuat dan terdengar lebih jelas. "Jangan di sini, dia akan datang." Firman menelan ludah, keringat dingin mulai mengucur dari keningnya. Ia tahu apa yang dikatakan wanita tua tadi adalah sebuah kebenaran. Mereka tidak sendirian di rumah ini. Ini bukan sekadar rumah kosong, melainkan rumah yang dihuni oleh entitas lain yang tidak terlihat. Suara itu menghilang secepat ia datang. Firman dan Anjani terdiam di kegelapan, saling berpegangan erat. Mereka turun kembali ke ruang tamu dengan langkah gemetar, memutuskan untuk tidak lagi mencari tahu apa yang ada di lantai atas. "Mas, apa kita harus pindah?" bisik Anjani, suaranya parau. Firman menggeleng pelan. "Tidak sayang, rumah ini satu-satunya harta kita. Aku yakin kita bisa mengatasinya. Mungkin itu cuma suara angin." Namun keduanya tahu itu bukan suara angin. Suara itu begitu jelas, dingin, dan syarat akan ketakutan. Malam itu Anjani tak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bisikan itu seakan kembali. Kali ini ia mendengar bisikan yang lebih jelas. Bukan lagi pergi, melainkan namanya Anjani. Suara itu lirih, seperti bisikan dari balik punggung. Anjani berbalik, namun tidak ada siapapun. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengusap wajahnya, berusaha meyakinkan diri bahwa ia hanya berhalusinasi. Tapi bisikan itu kembali. "Anjani, tolong aku." Kali ini suara itu terdengar seperti suara wanita yang lemah memohon pertolongan. Anjani menutup telinganya, tubuhnya bergetar hebat. Ia melirik ke arah Firman yang sudah terlelap. Ia tidak ingin membangunkan suaminya, tidak ingin membuatnya khawatir. Ketika Anjani mencoba memejamkan mata lagi, ia merasakan hembusan nafas dingin di telinganya. "Mereka akan datang, Anjani." Anjani spontan menjerit. Firman terbangun kaget. "Ada apa sayang?" Anjani memeluk suaminya, terisak. "Ada yang membisikkan namaku, Mas. Ada yang minta tolong." Firman memeluk Anjani erat. Ia bisa merasakan tubuh istrinya bergetar. Ia tahu ketakutan Anjani itu nyata. Mereka tidak bisa lagi mengabaikan teror ini. Keesokan paginya, mereka memutuskan untuk pergi ke warung terdekat untuk sarapan. Mereka disambut dengan tatapan aneh dari beberapa warga desa. Salah seorang dari mereka, seorang ibu dengan mata yang terlihat penasaran, menyapa mereka. "Nak Firman, Nak Anjani." Firman mengangguk sopan. "Iya Bu, ada apa?" "Bibi minah Nak. Bibi dengar kalian pindah ke rumah ujung desa. Kok bisa-bisanya kalian berani Nak?" "Maksud ibu?" tanya Anjani cemas. "Itu rumahnya Nak," kata warga. "Rumah itu berhantu. Sudah banyak orang yang pernah diganggu, bahkan ada yang meninggal di sana," jawab Ibu Minah dengan wajah serius. Anjani terdiam menatap Firman. Kisah yang mereka dengar semalam dari wanita tua ternyata bukan sekadar isapan jempol. Cerita itu nyata dan sudah menjadi rahasia umum di desa ini. Setelah sarapan, Firman dan Anjani memutuskan untuk menelpon Pak Kiai Sarman, yang dikenal Firman sebagai pemuka agama yang bijaksana. Anjani menceritakan semua kejadian yang mereka alami sejak pindah ke rumah itu, dari bisikan hingga teror di malam hari. Pak Kiai Sarman terdiam sejenak. "Rumah itu memang menyimpan energi negatif yang sangat kuat. Kalian harus berhati-hati. Saya akan datang dan melihatnya langsung," ujar Pak Kiai Sarman. Anjani merasa sedikit lega, namun kekhawatiran masih menyelimuti hatinya. Mereka tahu teror ini baru permulaan. Matahari pagi yang seharusnya membawa kehangatan terasa dingin bagi Anjani dan Firman. Mereka bangun dengan tubuh lemas dan mata bengkak karena kurang tidur. Kekhawatiran akan teror yang baru saja mereka alami masih membayangi. Setelah Anjani selesai membersihkan diri, ia keluar dari kamar mandi dan terkejut. Di lantai yang sebelumnya bersih, terdapat jejak-jejak kaki lumpur yang basah. Jejak itu berukuran kecil, seolah milik seorang anak, dan mengarah dari pintu belakang menuju kamar mereka.
Mas, lihat ini. Seru Anjani panik. Firman yang sedang membereskan sisa barang bergegas menghampiri. Ia menatap jejak-jejak itu dengan dahi mengernyit. Ini tidak mungkin. Fisiknya lebih kepada dirinya sendiri. Pintu belakang terkunci dan tidak ada yang masuk. Anjani berjongkok menyentuh lumpur itu, dingin dan basah. Ia mendongak ke arah Firman, matanya penuh ketakutan. Bagaimana bisa? Kita sudah membersihkan lantai semalam. Firman memeriksa pintu belakang. Gemboknya masih terpasang. Tak ada tanda-tanda paksaan. Ia mencoba berpikir logis, mencari celah, tapi tidak ada. Rumah itu benar-benar terkunci. Jejak kaki itu muncul entah dari mana. Ia melihat semua peralatan makan yang sudah ia susun rapi semalam, kini berserakan di lantai. Piring dan sendok tergeletak di mana-mana, beberapa di antaranya pecah. Jantung Anjani berdegup kencang, ia lari keluar rumah, tak peduli dengan lumpur yang mengotori kakinya. Ia melihat Mbak Siti, tetangganya yang ramah, sedang menyiram bunga di halaman. Mbak Siti, Mbak Siti, panggil Anjani. Mbak Siti menoleh, melihat Anjani yang pucat dan gemetaran. Ada apa Mbak Anjani? Kok pucat sekali? Anjani menceritakan semua kejadian aneh yang terjadi, dari bisikan hingga piring-piring yang pecah. Mbak Siti terdiam, wajahnya berubah serius. Sudah saya duga, gumamnya pelan. Rumah itu memang angker Mbak, tapi biasanya tidak secepat ini mengganggu penghuninya. Maksud Mbak? Tanya Anjani. Biasanya yang diganggu hanya mereka yang baru masuk. Tapi ini terornya begitu cepat. Seperti dia tidak ingin kalian di sini. Jelas Mbak Siti. Mbak Anjani dan Mas Firman harus segera menghubungi Pak Kiai Sarman. Beliau yang paling mengerti hal-hal seperti ini. Mbak Siti lalu mengajak Anjani ke rumahnya untuk menenangkan diri dan memberinya secangkir teh hangat. Anjani merasa sedikit lebih baik. Setidaknya ia tidak sendirian. Saat Firman pulang, ia mendapati Anjani berada di rumah Mbak Siti. Anjani menceritakan kembali semua kejadian yang ia alami. Firman menghela nafas panjang. Aku tidak bisa lagi menyangkalnya, ucapnya. Kita harus segera meminta bantuan. Mereka tahu teror ini semakin intens. Yang tadinya hanya bisikan, kini berubah menjadi pergerakan fisik yang menakutkan. Rumah ini seolah memiliki nyawa, dan nyawa itu tidak menyukai keberadaan mereka. Malam itu, setelah Pak Kiai Sarman mengiyakan untuk datang besok sore, Anjani dan Firman mencoba untuk tetap tenang. Mereka memilih tidur di ruang tengah dekat dengan pintu, merasa lebih nyaman jika sewaktu-waktu harus keluar. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sekitar pukul 2 dini hari, Anjani terbangun karena haus. Ia melirik ke samping. Firman masih terlelap. Dengan hati-hati ia bangkit dan berjalan menuju dapur yang berada di ujung ruangan. Suasana rumah terasa sangat dingin, jauh lebih dingin dari biasanya. Bulu kuduknya meremang. Saat menuangkan air ke gelas, Anjani merasakan ada yang mengawasi dari belakang. Ia mencoba untuk mengabaikannya, berpikir itu hanya perasaannya saja. Namun, sensasi itu semakin kuat. Perlahan ia menoleh ke arah ruang makan yang gelap. Di sudut ruangan dekat jendela, ia melihat sebuah bayangan hitam melintas dengan sangat cepat. Bayangan itu hanya terlihat sekilas, tapi Anjani bisa merasakan kehadirannya. Jantungnya berdebar kencang. Ia meletakkan gelasnya dengan gemetar dan buru-buru kembali ke tempat Firman. Ia membangunkan Firman, menceritakan apa yang ia lihat. Firman bangkit menyalakan senter dan memeriksa sudut ruang makan. Tidak ada apa-apa, hanya kegelapan dan debu. Mungkin hanya ilusi sayang, ujar Firman berusaha menenangkan Anjani, meskipun ia tahu bayangan itu bukan ilusi. Anjani hanya memeluk Firman erat, tidak bisa berkata-kata. Keesokan harinya, Bapak Joko tukang pos desa datang mengantar paket. Ia adalah pria paruh baya yang ramah dan selalu tersenyum. Namun, saat ia melangkah di depan rumah Anjani, senyumnya menghilang. Ia menatap ke arah jendela ruang tamu dengan pandangan kosong. Bapak Joko, sapa Anjani. Bapak Joko terkejut. Iya Nak Anjani, ini ada paket. Ucapnya menyerahkan paket dengan cepat. Ada apa Pak?
Bapak seperti melihat sesuatu. Tanya Firman, merasakan ada yang tidak beres. Pak Joko menghela nafas panjang. Maaf nak, tadi saya melihat sosok perempuan di jendela. Rambutnya panjang terurai. Tapi saat saya kedipkan mata, sosok itu hilang. Saya kira mata saya yang lelah. Anjani dan Firman saling bertukar pandang. Itu adalah sosok yang sama yang dilihat Anjani. Penampakan itu tidak hanya terjadi pada mereka. Entitas itu mulai menunjukkan keberadaannya kepada orang lain. Teror itu semakin nyata, semakin dekat. Mereka menyadari, tidak peduli seberapa jauh mereka lari, teror itu akan selalu mengejar. Rumah ini memang bukan sekadar bangunan tua, melainkan sebuah portal, tempat iblis bersemayam dan menunggu korbannya. Kunjungan Pak Kiai Sarman sore itu sangat dinanti. Firman dan Anjani sudah menyiapkan teh hangat dan makanan kecil untuk menyambutnya. Kedatangan beliau membawa sedikit ketenangan, namun hawa dingin di rumah itu seolah tak mau beranjak. Pak Kiai Sarman memasuki rumah dengan langkah tenang. Ia berjalan perlahan, matanya mengamati setiap sudut, setiap celah. Ia tidak banyak bicara, hanya sesekali mengangguk, seolah memahami sesuatu yang tak kasat mata. Rumah ini memang punya energi yang sangat kuat, ucap Pak Kiai Sarman. Energi ini seperti magnet, menarik makhluk-makhluk tak kasat mata untuk datang. Saat mereka sedang berbincang di ruang tamu, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari dapur. Mereka semua terkejut. Firman dan Anjani saling berpandangan cemas. Pak Kiai Sarman tetap tenang. Ia memberi isyarat agar mereka diam. Diamlah, ikuti saya, bisiknya. Mereka melangkah perlahan menuju dapur. Saat tiba di sana mereka melihat semua panci dan wajan yang tergantung di rak terjatuh di lantai. Bunyi dentuman itu berasal dari sana. Semua benda itu berjatuhan, seolah ada yang melemparnya dengan marah. Pak Kiai Sarman menghela nafas panjang. Ini bukan hanya mengganggu, tapi juga memberi peringatan. Mereka tidak suka kehadiran kalian. Anjani dan Firman hanya bisa terdiam. Kengerian mereka semakin menjadi-jadi. Tak lama kemudian saat Pak Kiai Sarman sedang memimpin doa di ruang tengah, Firman melihat sebuah buku tebal yang tergeletak di atas meja, tiba-tiba terbuka sendiri. Hal itu terjadi sangat cepat, seolah ada tangan tak terlihat yang membalikkan halaman-halaman buku itu. Firman membelalakan mata, ia berbisik kepada Anjani. Anjani, lihat itu. Bisik Firman menunjuk ke arah buku. Anjani melirik ke arah yang ditunjuk Firman. Ia melihat buku itu terbuka dengan sendirinya. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia menutup mulutnya dengan tangan, menahan jerit ketakutan. Pak Kiai Sarman mengakhiri doanya. Ia menatap ke arah buku yang terbuka itu. Wajahnya terlihat serius, namun tidak ada ketakutan sama sekali. Ia seolah sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Saya tahu apa yang kalian lihat, ujar Pak Kiai Sarman. Ini hanya awal. Entitas itu sedang menguji keberanian kalian. Tapi kalian tidak sendirian. Pak Kiai Sarman kemudian mengajari Firman dan Anjani beberapa doa dan amalan yang bisa mereka lakukan untuk membentengi diri. Ia juga berjanji untuk datang lagi besok dengan beberapa orang yang dapat membantu. Setelah Pak Kiai Sarman pergi, Firman dan Anjani memutuskan untuk menyingkirkan semua benda-benda dari tempat yang tidak semestinya. Mereka merasa semakin lemah, bukan hanya secara fisik, tapi juga mental. Mereka tahu teror ini akan terus berlanjut, dan mereka harus kuat menghadapinya. Malam itu Anjani dan Firman tidur lebih awal, mencoba mengumpulkan tenaga dan menghadapi hari esok. Mereka berbaring berdampingan. Firman memeluk Anjani erat, seolah dengan begitu, ia bisa melindunginya dari semua kejahatan di rumah itu. Anjani terlelap dengan mimpi yang tidak nyaman. Ia bermimpi di sebuah ruangan gelap yang pengap, dindingnya lembab, dan bau amis tercium kuat. Anjani merasakan hawa dingin yang menusuk. Tiba-tiba sebuah tangan tak terlihat meraba punggungnya, lalu mencengkeramnya dengan kencang. Anjani berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia terbangun dengan nafas terengah-engah. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengusap wajahnya. Berusaha menenangkan diri. Lalu ia merasakan sakit di punggungnya.
Anjani terkejut. Firman ikut terbangun. "Ada apa sayang?" Anjani mencoba melihat punggungnya melalui pantulan kaca lemari, tapi tidak jelas. Firman bangkit menyalakan lampu. "Kenapa Anjani? Ada apa?" "Punggungku sakit mas, seperti ada yang mencakar," jawab Anjani, suaranya bergetar. Firman mendekat. Ia menyingkap pakaian Anjani, matanya membelalak. Di punggung Anjani terdapat 3 goresan merah yang dalam, membentuk garis seperti cakar tangan. "Ya Tuhan Anjani." Firman membisikkan doa, hatinya tercabik-cabik melihat keadaan istrinya. Luka itu tampak seperti baru saja terjadi, dan Anjani bisa merasakan perihnya. Ia tahu ini bukan mimpi. Entitas itu tidak lagi hanya mengganggu secara mental, tapi juga secara fisik. Mereka sudah mulai menyerang. Keesokan paginya, ketika Anjani sedang memasak di dapur, tiba-tiba sebuah pisau yang tergantung di rak jatuh tepat di samping kakinya. Anjani terkejut, mundur beberapa langkah. Ia memandang pisau itu dengan ketakutan. Jika ia berdiri sedikit lebih dekat, pisau itu bisa saja menusuk kakinya. Firman yang melihat kejadian itu dari ruang tengah segera menghampiri Anjani. "Sudah, cukup," ucapnya dengan nada putus asa. "Kita tidak bisa hidup seperti ini. Kita harus segera pindah Anjani. Sebelum terlambat." Anjani menggeleng. "Tidak mas, kita sudah jauh-jauh datang ke sini. Lagi pula, kita tidak punya tempat lain untuk pergi. Kita harus lawan. Kita harus berjuang untuk rumah ini." Ia memandang Firman, matanya penuh dengan tekad. "Pak Kiai Sarman akan datang. Dia akan membantu kita." Sore itu Pak Kiai Sarman datang. Ia tidak datang sendirian. Di belakangnya ada 2 orang yang sudah tua dan berwibawa, seorang wanita dan seorang pria. Wanita itu adalah Nyi Kliwon, dan pria itu adalah dukun desa sebelah. "Firman, Anjani, perkenalkan," kata Pak Kiai Sarman. "Ini Nyi Kliwon, dia punya indera keenam yang kuat. Dan ini dukun, dia ahli dalam hal-hal gaib." Nyi Kliwon menatap Anjani dengan tatapan tajam. "Kamu punya aura yang bersih nak. Itu sebabnya mereka mengincarmu," bisiknya. "Mereka ingin mengotori auramu." Dukun mengangguk. "Energi di rumah ini terlalu kuat, bahkan bagi para jin dan hantu. Ini bukan rumah biasa. Rumah ini adalah portal." Firman dan Anjani saling berpandangan. Ketakutan itu kembali muncul. Mereka tahu pertarungan yang akan mereka hadapi jauh lebih besar dan mengerikan dari yang mereka bayangkan. Di ruang tamu yang temaram, Firman dan Anjani duduk berhadapan dengan Pak Kiai Sarman, Nyi Kliwon, dan dukun. Suasana terasa berat, dipenuhi aura mistis yang pekat. Firman menceritakan seluruh kejadian yang mereka alami, dari bisikan, jejak kaki hingga cakaran di punggung Anjani. Pak Kiai Sarman mengangguk-angguk, wajahnya tampak prihatin. "Seperti yang saya duga, makhluk itu tidak main-main. Dia ingin mengusir kalian, atau lebih buruk lagi." Nyi Kliwon yang sedari tadi hanya diam, kini membuka suara. Matanya yang tua menatap Anjani lekat-lekat. "Dia tidak suka dengan energimu nak. Kamu itu seperti lilin di tengah kegelapan. Cahayamu membuat dia marah." Anjani terdiam tak mengerti. "Maksud Nyi?" "Kamu punya hati yang bersih. Makhluk itu, dia iblis. Dia benci dengan kebaikan. Dia akan melakukan apa saja untuk memadamkan cahayamu." Jelas Nyi Kliwon, suaranya pelan namun penuh makna. Dukun menambahkan, "Energi di rumah ini terlalu kuat, bahkan bagi jin biasa. Ini adalah portal iblis nak. Dulu rumah ini dijadikan tempat pesugihan. Pemilik sebelumnya, dia mengundang iblis untuk datang, namun ritualnya gagal. Iblis itu tidak bisa kembali ke dunianya dan terjebak di sini." Firman dan Anjani saling berpandangan ngeri. Kisah yang mereka dengar lebih mengerikan dari sekadar rumah hantu. Mereka kini berhadapan dengan iblis. "Jadi, apa yang harus kami lakukan?" tanya Firman putus asa. Pak Kiai Sarman mengambil napas panjang. "Kita harus melakukan pembersihan besar-besaran. Tapi,
Pembersihan ini tidak bisa sembarangan. Kita butuh bantuan dari warga desa yang berani dan punya niat baik. Dukun mengangguk. Saya akan menyiapkan semua perlengkapan. Nyi Kliwon akan memimpin ritualnya. Saya akan meminta bantuan Pak Lurah dan warga yang lain. Tambah Pak Kiai Sarman. Firman dan Anjani merasa sedikit lega, namun ketakutan masih menyelimuti mereka. Mereka tahu pertarungan yang akan mereka hadapi jauh lebih besar dan mengerikan dari yang mereka bayangkan. Setelah pertemuan itu, Pak Kiai Sarman, Nyi Kliwon, dan Dukun pergi. Mereka berjanji akan kembali besok malam untuk memulai ritual. Firman dan Anjani memutuskan untuk mengunci diri di kamar. Mereka berdoa dan membaca ayat-ayat suci, mencoba menenangkan hati mereka. Tiba-tiba suara ketukan keras terdengar dari jendela. Anjani dan Firman terkejut. Mereka melirik ke arah jendela dan melihat bayangan hitam yang samar berdiri di luar. Jantung mereka berdebar kencang. Bayangan itu seolah menertawakan mereka. Ia tahu mereka tidak bisa lari. Pagi berikutnya, ketenangan rumah itu tidak beranjak. Namun udara dingin yang menusuk dan bau amis yang samar masih terasa. Firman dan Anjani makan pagi dalam diam. Mereka tahu ketenangan ini hanya ilusi. Teror yang sesungguhnya belum dimulai. Tiba-tiba pintu rumah diketuk. Anjani membuka pintu dan terkejut melihat Nyi Kliwon sudah berdiri di depan rumah. Ia datang sendirian. Aku datang lebih cepat, ujar Nyi Kliwon dengan suara pelan. Aku tidak bisa menunggu. Ada yang mendesakku untuk datang. Nyi Kliwon memasuki rumah, matanya langsung tertuju pada Anjani. Ayo ikut aku nak, aku ingin bicara denganmu. Mereka berdua berjalan ke halaman belakang, meninggalkan Firman yang masih bingung. Di bawah pohon mangga tua, Nyi Kliwon duduk bersila. Ia meminta Anjani untuk melakukan hal yang sama. Aku bisa merasakan energimu nak, ujar Nyi Kliwon. Energi ini murni, tapi juga sensitif. Makhluk itu, dia tidak hanya ingin mengusirmu, tapi juga ingin mengambil alih tubuhmu. Anjani terkejut. Maksud Nyi? Dengar nak, iblis yang terperangkap di sini, ia membutuhkan wadah. Dan tubuhmu dengan energimu yang murni adalah wadah yang sempurna. Jelas Nyi Kliwon, dia akan mencoba merasukimu, mengendalikanmu, dan menggunakannya untuk tujuannya. Anjani menunduk ketakutan, ia merasa sangat rapuh. Nyi Kliwon meraih tangannya. Tapi jangan takut nak, kamu tidak sendirian. Kita akan melawannya. Nyi Kliwon meyakinkan, aku akan melakukan ritual kecil untuk memagarimu. Ini tidak akan membuatnya pergi, tapi setidaknya akan memberimu waktu untuk bersiap. Nyi Kliwon lalu mulai merapalkan mantra. Tangannya bergerak membentuk pola di udara. Sebuah cahaya putih yang samar mulai menyelimuti tubuh Anjani. Nyi Kliwon meminta Anjani untuk memfokuskan pikirannya, membayangkan sebuah perisai cahaya yang melindungi tubuhnya. Perisai ini akan melindungimu dari pengaruh buruk. Ini tidak akan menghentikannya, tapi akan memperlambatnya, ujar Nyi Kliwon. Ingat, kuncinya adalah imanmu. Semakin kuat imanmu, semakin kuat perisaimu. Anjani mengangguk, ia merasa sedikit lega. Ia merasa ada secercah harapan di tengah kegelapan ini. Nyi Kliwon tersenyum. Nah, sekarang aku harus pergi. Persiapkan dirimu nak. Malam ini, pertarungan yang sesungguhnya akan dimulai. Setelah Nyi Kliwon pergi, Anjani kembali ke dalam rumah. Ia merasa lebih kuat dan lebih percaya diri. Namun, saat ia melangkah masuk, ia melihat sebuah buku tebal yang tergeletak di atas meja terbuka di sebuah halaman dengan tulisan berbahasa Jawa kuno. Anjani mendekat mencoba membaca. Tulisan itu berbunyi, tumbal, kekuatan, darah. Anjani merasa mual. Ia tahu iblis itu sudah mengetahui rencana mereka, dan ia mencoba mengancam. Iblis itu tidak akan menyerah begitu saja. Malam itu Anjani dan Firman menunggu dengan cemas. Mereka berpegangan tangan, duduk di ruang tengah yang sepi, ditemani lentera minyak. Tepat saat jam menunjukkan pukul 8 malam, pintu rumah mereka diketuk. Firman membuka pintu, dan di sana sudah ada Pak Kiai Sarman, Dukun, dan Nyi Kliwon. Mereka tidak datang sendirian.
Di belakang mereka ada beberapa warga desa yang berani, dipimpin oleh Lurah Santoso dan diikuti oleh Pak Budi serta Ibu Mina yang terlihat ketakutan tapi tetap hadir. "Kami datang untuk membantu," kata Lurah Santoso dengan wajah serius. "Rumah ini sudah terlalu lama menjadi momok bagi desa kami. Sudah saatnya kita akhiri." Nyi Kliwon mulai memimpin ritual. Ia meminta semua orang duduk melingkar di tengah ruangan. Dukun meletakkan beberapa benda mistis di tengah lingkaran, sesajen, bunga-bunga, dan beberapa lembar daun kering. Pak Kiai Sarman mulai memimpin doa, melantunkan ayat-ayat suci dengan suara yang khusyuk. Saat ritual dimulai, suasana di dalam rumah tiba-tiba menjadi sangat dingin. Angin berembus kencang, padahal semua jendela dan pintu tertutup. Lilin-lilin yang dinyalakan berkedip-kedip hampir padam. Lalu terdengar suara bisikan dari segala arah. Bisikan itu terdengar seperti geraman, mengancam, dan menertawakan. Anjani merasa pusing. Ia melihat bayangan-bayangan hitam melintas cepat di sudut matanya. Ibu Minah yang duduk di sebelahnya berteriak. Ia menunjuk ke arah jendela. "Ada yang melihat kita! Ada yang melihat kita!" teriaknya. Semua orang menoleh. Di jendela terlihat bayangan sosok perempuan berambut panjang dengan mata merah menyala. Bayangan itu hanya muncul sebentar, lalu menghilang. Ketakutan menyebar di antara warga desa. Beberapa dari mereka mulai panik. "Tenang, jangan biarkan dia memecah fokus kita," seru Pak Kiai Sarman. Ia mempercepat doanya. Suaranya terdengar lantang dan berwibawa. Nyi Kliwon dan Dukun juga meningkatkan fokus mereka. Namun, iblis itu tidak mau menyerah. Tiba-tiba sebuah pot bunga yang berada di sudut ruangan jatuh dan pecah dengan suara keras. Tanahnya berserakan di mana-mana. Firman dan Anjani terkejut. Mereka melihat pot itu seperti ada yang melemparnya dengan marah. Ritual itu berlanjut selama beberapa jam. Energi yang mereka rasakan semakin berat, semakin menekan. Mereka semua berjuang, mengumpulkan seluruh keberanian dan iman yang mereka miliki. Akhirnya ritual selesai. Suasana di rumah kembali normal, udara dingin menghilang, dan bisikan-bisikan itu lenyap. Anjani merasa sedikit lega, namun Nyi Kliwon menggeleng. "Ini hanya sementara," bisiknya. "Dia hanya mundur, tidak pergi. Ritual ini tidak cukup kuat untuk melawannya." Dukun mengangguk. "Energinya terlalu besar. Kita butuh sesuatu yang bisa menutup portal itu selamanya." Mereka semua terdiam. Mereka tahu pertarungan yang sesungguhnya belum dimulai. Mereka hanya berhasil meredakan amarah iblis untuk sementara. Malam itu setelah ritual selesai, Anjani dan Firman kembali ke kamar. Meskipun rumah terasa lebih tenang, mereka tidak bisa tidur. Ucapan Nyi Kliwon dan Dukun terus terngiang-ngiang. Mereka tahu iblis itu hanya bersembunyi. Tepat saat tengah malam, Anjani merasakan sakit kepala yang hebat. Ia memejamkan mata mencoba menahan rasa sakit. Tiba-tiba ia melihat sebuah lorong gelap yang tak berujung. Ia berjalan di lorong itu, dan di ujung sana, ia melihat seorang wanita dengan rambut panjang menutupi wajahnya, duduk di sebuah kursi reot. "Jangan ganggu aku, jangan ganggu aku," bisik wanita itu. Anjani merasa ketakutan, tapi kakinya seolah dipaksa untuk terus berjalan. Ia mendekati wanita itu, dan saat ia hendak menyentuh bahunya, wanita itu menoleh. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan di bibirnya terdapat bekas darah kering. "Pergi, dia akan datang, dia akan datang," bisik wanita itu, suaranya parau. Tiba-tiba lorong itu bergetar, sebuah suara tawa yang mengerikan menggema. Semakin keras dan keras, wanita itu menjerit, "Jangan, jangan ambil dia. Ambil aku saja." Anjani terbangun dengan nafas terengah-engah. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia menoleh ke arah Firman yang juga terlihat gelisah dalam tidurnya. Anjani menenangkan diri, mencoba memahami makna dari mimpinya. Siapa wanita itu dan siapa yang akan datang? Keesokan harinya Anjani menceritakan mimpinya pada Firman. Firman hanya bisa memeluknya. Mencoba menenangkan istrinya. Mereka tahu mimpi itu adalah sebuah peringatan. Sore harinya mereka mendatangi dukun di desa sebelah. Mereka menceritakan mimpi Anjani.
Dukun terdiam sejenak, wajahnya terlihat tegang. Wanita itu adalah Tumiem, bisik dukun. Dia adalah pemilik rumah itu sebelumnya. Dia yang melakukan pesugihan dengan iblis itu. Firman dan Anjani terkejut. Tumiem? Ya, dia adalah tumbal yang dijanjikan iblis. Tapi ritualnya gagal. Iblis itu tidak bisa mengambil jiwanya, dan mereka berdua terjebak di rumah itu. Jelas dukun, iblis itu kini menuntut tumbal baru. Jadi, Anjani akan menjadi tumbalnya? Tanya Firman panik. Dukun mengangguk. Ya, mimpi itu adalah peringatan dari Tumiem. Dia tidak ingin kalian bernasib sama dengannya. Dia ingin kalian pergi. Firman dan Anjani merasa putus asa. Mereka sudah berusaha melawan, tapi sepertinya iblis itu terlalu kuat. Mereka kembali ke rumah, hati mereka dipenuhi ketakutan. Mereka tahu pertarungan yang sesungguhnya akan segera dimulai. Malam itu setelah pulang dari rumah dukun, Firman dan Anjani memutuskan untuk menyingkirkan semua benda-benda dari tempat yang tidak semestinya. Mereka merasa semakin lelah, bukan hanya secara fisik, tapi juga mental. Mereka tahu teror ini akan terus berlanjut, dan mereka harus kuat menghadapinya. Ketika Anjani sedang membersihkan dapur, tiba-tiba ia mendengar suara tawa yang mengerikan dari ruang tamu. Ia melirik ke sana dan terkejut. Di tengah ruangan, berdiri sosok perempuan dengan rambut panjang terurai dan mata merah menyala. Wajahnya pucat pasi, kulitnya keriput, dan giginya runcing. Di tangannya, ia memegang sebuah boneka kain tua yang sudah usang. Anjani mematung, ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Ia menatap sosok itu dengan ketakutan. Sosok itu hanya menertawakan Anjani, lalu menghilang begitu saja. Anjani jatuh terduduk, nafasnya tersengal-sengal. Ia berteriak memanggil Firman. Firman bergegas ke ruang tamu, melihat Anjani yang gemetaran di lantai. "Ada apa sayang? Kamu kenapa?" Tanya Firman panik. Aku melihatnya mas. Dia menampakkan diri dengan jelas. Bisik Anjani, air matanya mengalir deras. Dia menakutkan mas. Firman memeluk Anjani erat. Ia tahu ketakutan Anjani itu nyata. Mereka tidak bisa lagi lari. Keesokan harinya mereka mendatangi Pak Kiai Sarman. Mereka menceritakan semua kejadian yang mereka alami, termasuk penampakan jelas iblis itu. Pak Kiai Sarman terdiam, wajahnya terlihat serius. "Ini pertanda nak," bisik Pak Kiai Sarman. "Iblis itu sudah tidak sabar. Dia sudah muak dengan kehadiran kalian. Dia ingin kalian pergi, atau dia akan mengambil nyawa kalian." Firman dan Anjani merasa putus asa. Mereka sudah berusaha melawan, tapi iblis itu terlalu kuat. Mereka kembali ke rumah, hati mereka dipenuhi ketakutan. Mereka tahu pertarungan yang sesungguhnya akan segera dimulai. Sore itu mereka kedatangan tamu. Lurah Santoso datang bersama Pak Budi. Wajah mereka terlihat cemas. "Kami datang untuk membantu nak," kata Lurah Santoso. "Rumah ini sudah terlalu lama menjadi momok bagi desa kami. Sudah saatnya kita akhiri." Lurah Santoso dan Pak Budi menceritakan kisah-kisah mengerikan yang terjadi di rumah itu. Dulu pernah ada seorang tukang pos yang diganggu, dan seorang warga yang meninggal secara misterius di rumah itu. Mereka semua tahu iblis itu berbahaya. "Kita akan meminta bantuan dari Pak Kiai Sarman, Nyi Kliwon dan Dukun," kata Firman. "Mereka yang paling mengerti hal-hal seperti ini." Lurah Santoso mengangguk. "Kami akan membantu, tapi kalian harus kuat. Iblis ini tidak bisa dikalahkan dengan mudah." Anjani dan Firman merasa sedikit lega. Mereka tidak sendirian. Mereka memiliki dukungan dari warga desa. Mereka tahu pertarungan ini bukan hanya milik mereka, tapi juga milik seluruh desa. Setelah Lurah Santoso dan Pak Budi pergi, Firman dan Anjani duduk dalam keheningan yang mencekam. Mereka tahu iblis itu kini telah menampakkan wujudnya dengan jelas. Ini bukan lagi sekadar gangguan, melainkan deklarasi perang. Mereka harus bergerak cepat. "Kita harus menemui dukun itu lagi mas," ucap Anjani, matanya penuh tekad. Dia bilang dia punya cara untuk menutup portal itu. Kita harus mencarinya. Firman mengangguk. "Kamu benar. Kita tidak bisa hanya menunggu. Kita harus berjuang." Keesokan paginya mereka berdua berangkat ke desa sebelah.
Jalan setapak yang mereka lalui terasa lebih panjang dan dingin. Hati mereka dipenuhi ketakutan, namun juga harapan bahwa ada jalan keluar dari semua kengerian ini. Setelah berjalan kaki selama hampir 1 jam, mereka tiba di sebuah rumah tua yang dikelilingi pohon-pohon rindang. Di depannya ada sebuah papan kecil bertuliskan Dukun Ki Joko. Firman dan Anjani mengetuk pintu, dan tidak lama kemudian, pintu itu terbuka. Sosok dukun yang mereka temui sebelumnya menyambut mereka dengan senyuman. "Saya sudah tahu kalian akan datang," ucap Dukun Ki Joko. "Saya bisa merasakan aura ketakutan kalian. Masuklah." Mereka berdua masuk ke dalam. Rumah Dukun Ki Joko dipenuhi dengan berbagai macam benda aneh, tengkorak hewan, botol-botol berisi cairan misterius dan sesajen. Aroma kemenyan yang kuat memenuhi ruangan. Dukun Ki Joko meminta mereka duduk. "Apa yang kalian lihat?" Anjani menceritakan penampakan jelas iblis yang ia lihat semalam. Dukun Ki Joko mengangguk, wajahnya terlihat serius. "Itu adalah pertanda. Dia sudah sangat marah. Dia tidak akan menunggu lebih lama lagi." Jelas Dukun Ki Joko, dia akan mengambil alih rumah itu sepenuhnya. Dan jika kalian masih di sana, dia akan mengambil jiwa kalian. Firman dan Anjani merasa putus asa. "Apa yang harus kami lakukan? Apa ada cara untuk mengalahkannya?" tanya Firman. "Ada," jawab Dukun Ki Joko. "Tapi itu tidak mudah. Kita harus melakukan ritual besar. Ritual ini membutuhkan sesuatu yang kuat, sesuatu yang dapat menutup portal iblis itu selamanya." "Apa itu?" tanya Anjani tidak sabar. "Sebuah tumbal." Anjani dan Firman terkejut. "Tumbal? Siapa?" tanya Anjani, suaranya bergetar. Dukun Ki Joko menatap mereka, matanya serius. "Tumbal itu adalah darah murni. Darah dari orang yang tidak pernah menyakiti siapapun. Seseorang yang memiliki hati yang suci." Anjani dan Firman saling berpandangan. Mereka tahu tumbal itu pasti Anjani. Mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus berjuang untuk hidup mereka. Mendengar kata tumbal, Anjani dan Firman terdiam. Hati mereka dipenuhi kecemasan. Dukun Ki Joko melihat ketakutan di mata mereka. Ia menghela nafas panjang. "Jangan khawatir. Tumbal itu tidak seperti yang kalian bayangkan. Kalian tidak akan kehilangan nyawa," jelasnya. Ia kemudian mengajak mereka duduk lebih dekat dan mulai menceritakan sejarah kelam rumah itu. Dulu, bertahun-tahun yang lalu, rumah itu milik seorang pria bernama Ki Karto. Dukun Ki Joko memulai ceritanya. Ia adalah seorang dukun yang sangat berambisi. Ia ingin kekuasaan, dan ia percaya ada jalan pintas untuk mendapatkannya. Ia memutuskan untuk melakukan pesugihan. Dukun Ki Joko lalu menceritakan tentang perjanjian Ki Karto dengan iblis. Iblis itu berjanji akan memberinya kekayaan dan kekuasaan yang tak terbatas. Namun sebagai gantinya, Ki Karto harus mempersembahkan tumbal. Tumbal itu adalah Tumiem, anak gadisnya sendiri. Tapi saat ritual dimulai, Tumiem sadar apa yang akan terjadi. Ia melawan ayahnya, ia melawan iblis itu. Lanjut Dukun Ki Joko. Namun ritual itu sudah terlanjur berjalan. Iblis itu sudah datang. Namun karena Tumiem melawan, perjanjian itu tidak sempurna. Iblis itu tidak bisa mengambil nyawa Tumiem, dan ia juga tidak bisa kembali ke dunianya. Ia terperangkap di rumah itu, di dalam portal yang telah dibuat Ki Karto. Tumiem tidak meninggal, tapi jiwanya terperangkap di rumah itu. Dia tidak bisa pergi. Dia terjebak bersama iblis yang haus akan tumbal, kata Dukun Ki Joko. "Lalu, apa yang terjadi dengan Ki Karto?" tanya Firman. "Ia menjadi gila. Ia meninggal di rumah itu dalam keadaan yang tidak wajar. Warga desa mengatakan ia dibunuh oleh Tumiem yang sudah berubah menjadi arwah pendendam," jawab Dukun Ki Joko. Anjani dan Firman mendengarkan cerita itu dengan ngeri. Mereka kini mengerti mengapa rumah itu begitu angker, mengapa iblis itu begitu marah.
Jadi, Anjani harus menjadi tumbal? Tanya Firman mengulang pertanyaan yang sama. Bukan tumbal yang mengorbankan nyawa. Dukun Ki Joko mengoreksi, tapi tumbal yang dapat membalikan perjanjian. Kita membutuhkan darah murni Anjani, darah dari hati yang bersih, untuk membatalkan perjanjian iblis itu dan menutup portalnya selamanya. Anjani dan Firman merasa sedikit lega. Mereka tidak akan kehilangan nyawa, namun mereka tahu ritual ini akan sangat berbahaya. Kita akan melakukannya, kata Anjani, matanya penuh tekad. Kita harus mengakhiri semua ini. Kita harus membebaskan Tumiem dan mengusir iblis itu. Kabar tentang ritual besar untuk menutup portal iblis di rumah Anjani dan Firman menyebar cepat di desa. Awalnya warga merasa takut dan skeptis, namun setelah Lurah Santoso dan Pak Kiai Sarman turun tangan, pandangan mereka berubah. Sore itu di balai desa, Lurah Santoso mengumpulkan warga. Ia berbicara dengan suara lantang, meyakinkan mereka bahwa ini adalah kesempatan untuk mengakhiri teror yang sudah menghantui desa mereka selama bertahun-tahun. Kita tidak bisa hanya berdiam diri. Kita sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan, kata Lurah Santoso. Ini bukan hanya tentang rumah itu, tapi juga tentang desa kita. Kita harus bersatu, melawan kegelapan ini bersama-sama. Pak Budi, seorang pemuda yang paling berani di desa, berdiri dan menyuarakan dukungannya. Saya siap membantu. Kita harus lindungi Nak Anjani dan Nak Firman. Mereka adalah orang baik, dan mereka berjuang untuk kita semua. Ibu Minah yang awalnya sangat ketakutan, kini juga ikut berani. Biar saya takut, tapi saya tidak mau kampung kita jadi sarang iblis, ucapnya. Saya akan bantu doa. Akhirnya, warga desa setuju untuk membantu. Mereka semua sepakat untuk datang ke rumah Anjani dan Firman, membawa obor, dan mengamankan area sekitar selama ritual berlangsung. Mereka akan membentuk barisan pelindung, memastikan tidak ada warga yang mendekat dan mengganggu ritual. Keesokan harinya Bapak Joko tukang pos datang ke rumah Anjani dan Firman untuk memberikan dukungan. Ia bercerita, saat ia mengantar surat kemarin, ia melihat bayangan hitam menertawakannya. Ia sadar ini bukan hanya masalah Anjani dan Firman, tapi juga masalah seluruh desa. Saya akan membantu, Nak. Saya akan berdoa untuk kalian, ucap Bapak Joko, suaranya tulus. Anjani dan Firman merasa terharu. Mereka tidak menyangka warga desa akan begitu peduli. Mereka tahu mereka tidak sendirian. Mereka memiliki dukungan dari seluruh desa. Sore harinya, Dukun Ki Joko dan Nyi Kliwon datang ke rumah Anjani dan Firman. Mereka membawa berbagai perlengkapan untuk ritual, kain putih, bunga-bunga, dan sesajen. Malam ini kita akan memulai. Siap-siap, Nak, ujar Dukun Ki Joko. Anjani dan Firman mengangguk. Jantung mereka berdebar kencang. Mereka tahu ini adalah pertarungan yang sesungguhnya. Mereka harus berjuang untuk hidup mereka dan juga untuk desa mereka. Malam itu langit gelap dan bulan tertutup awan, seolah alam semesta ikut merasakan ketegangan yang menyelimuti desa. Rumah Anjani dan Firman dipenuhi dengan cahaya obor yang dibawa warga desa. Mereka berbaris di sekeliling rumah, membentuk lingkaran pelindung. Sementara di dalam, Pak Kiai Sarman, Nyi Kliwon, dan Dukun Ki Joko sudah siap memulai ritual. Di tengah ruang tamu, sebuah lingkaran besar telah digambar dengan kapur putih. Di dalamnya, Dukun Ki Joko meletakkan sesajen, bunga, dan berbagai macam benda pusaka. Anjani dan Firman diminta duduk di tengah lingkaran, berhadapan satu sama lain. Dengarkan baik-baik, kata Dukun Ki Joko, suaranya pelan dan serius. Ritual ini akan membuka portal itu kembali. Ketika portal terbuka, iblis itu akan muncul. Dia akan mencoba menyerang kita, terutama Anjani. Dia akan mencoba mengambil jiwamu. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Anjani, suaranya bergetar. Kamu harus fokus, jawab Nyi Kliwon. Fokuskan pikiranmu pada darah murni yang ada di dalam dirimu. Bayangkan itu sebagai cahaya yang sangat terang yang akan menolak kegelapan. Jangan biarkan ketakutan menguasai dirimu. Dukun Ki Joko lalu menyerahkan sebuah belati kecil yang terbuat dari kayu gaharu kepada Anjani. Saat saya beri aba-aba,
Kamu harus menggoreskan belati ini ke telapak tanganmu. Darahmu akan menjadi kunci untuk menutup portal. Anjani mengangguk, menatap Firman yang membalas tatapannya dengan senyum penuh keberanian. Ia tahu mereka tidak sendirian. Mereka akan berjuang bersama. Ritual dimulai. Pak Kiai Sarman memimpin doa. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Nyi Kliwon mulai merapalkan mantra. Tangannya bergerak membentuk pola di udara. Dukun Ki Joko mulai membakar kemenyan. Asapnya memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang mencekam. Di luar, para warga desa memegang obor mereka erat-erat. Mereka tahu pertarungan ini tidak akan mudah. Mereka siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Tiba-tiba angin kencang berhembus, memadamkan beberapa obor. Suara jeritan dan tawa yang mengerikan terdengar dari segala arah. Langit di atas rumah itu seolah terbelah, dan semua pusaran energi hitam muncul di atap. Portal iblis itu mulai terbuka. Saat portal iblis mulai terbuka, suasana di dalam rumah berubah menjadi sangat mencekam. Udara menjadi berat, seolah dipenuhi oleh energi jahat. Suara tawa mengerikan menggema, dan Anjani merasakan sakit kepala yang hebat. Ia menutup matanya berusaha fokus pada cahaya putih yang Nyi Kliwon ajarkan. Tiba-tiba sebuah suara serak dan dingin terdengar langsung di telinga Anjani. Kau tidak bisa mengalahkanku, manusia bodoh. Menyerah saja dan biarkan aku mengambil jiwamu. Anjani membuka matanya. Di hadapannya sosok iblis itu kini terlihat sangat jelas. Wujudnya menyerupai wanita dengan rambut panjang yang bergerak-gerak seperti ular, mata merah menyala, dan tawa yang menusuk telinga. Ia mencoba meraih Anjani, namun terhalang oleh lingkaran putih yang digambar Dukun Ki Joko. Di luar lingkaran, Pak Kiai Sarman dan Nyi Kliwon terus membaca doa dan mantra. Keringat membasahi wajah mereka, namun mereka tidak menyerah. Dukun Ki Joko menaburkan serbuk kemenyan ke api. Asapnya mengepul dan menelan sosok iblis itu. Iblis itu berteriak marah. Kalian pikir bisa mengalahkanku dengan hal-hal sepele ini? Aku adalah penguasa kegelapan. Tiba-tiba ia melancarkan serangan. Panci-panci di dapur berjatuhan. Lemari-lemari terbuka dan semua perabotan di ruangan itu bergetar. Sebuah rak buku besar jatuh menimpa Firman. Namun Pak Kiai Sarman segera melindunginya dengan tangannya, melantunkan ayat suci yang membuat Firman aman. Di luar, para warga desa juga mengalami hal yang sama. Angin kencang berhembus memadamkan obor mereka, dan mereka mendengar suara-suara aneh dari segala arah. Pak Budi dan Pak Lurah Santoso memimpin mereka, berusaha tetap tenang dan tidak panik. Kembali ke dalam rumah, iblis itu kini fokus pada Anjani. Ia mengeluarkan cakarnya yang panjang dan mencoba merusak lingkaran. Namun Anjani tetap fokus. Ia membayangkan darahnya sebagai cahaya murni yang akan mengusir kegelapan. Dukun Ki Joko melihat Anjani yang sudah siap. Ia memberi aba-aba. Sekarang nak, goreskan belati itu. Dengan tangan gemetar, Anjani mengambil belati kayu gaharu dan menggoreskan ke telapak tangannya. Darah merah mengalir, dan Anjani menahannya dengan sekuat tenaga. Iblis itu berteriak, "Tidak, jangan lakukan itu." Namun Anjani tidak peduli. Ia mengalirkan darahnya ke dalam lingkaran, dan darah itu bercahaya menjadi energi yang sangat kuat. Iblis itu berteriak kesakitan, tubuhnya mulai menghilang, dan portal di atap rumah itu mulai menyusut. Akhirnya suara-suara mengerikan itu lenyap, dan rumah itu kembali tenang. Mereka semua jatuh terduduk, kelelahan namun lega. Mereka berhasil mengusir iblis itu. Setelah teriakan mengerikan dari iblis itu mereda, hening menyelimuti seisi rumah. Napas semua orang tersengal kelelahan, namun ada rasa lega yang luar biasa. Anjani terduduk lemas, tangannya masih mengalirkan darah, tapi ia tidak merasakan sakit. Ia merasa lebih ringan, seolah beban berat yang selama ini ia pikul sudah terangkat. Firman segera menghampirinya, membalut tangan Anjani dengan kain putih yang sudah disiapkan. Ia mencium kening istrinya, matanya berkaca-kaca. "Kamu hebat sayang, kamu sudah menyelamatkan kita semua." Pak Kiai Sarman dan Dukun Ki Joko saling berpandangan, mereka tersenyum. "Kekuatan iman dan niat baikmu, Nak Anjani, lebih kuat dari apapun," ucap Pak Kiai Sarman. Tiba-tiba dari dalam lorong di lantai atas, terdengar suara bisikan lirih yang berbeda dari sebelumnya.
Suara itu terasa sedih dan penuh rasa terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Akhirnya aku bisa bebas. Semua orang terdiam. Nyi Kliwon menoleh ke arah lorong itu. Matanya berkaca-kaca. Itu arwah Tumiyem, bisiknya. Dia sudah dibebaskan. Sebuah bayangan cahaya keemasan melayang dari lantai atas, lalu menghilang ke langit-langit meninggalkan aroma harum yang menenangkan. Anjani tersenyum. Ia tahu Tumiyem kini sudah tenang. Jiwanya sudah bisa beristirahat. Di luar rumah, para warga desa bersorak gembira. Mereka melihat pusaran hitam di langit perlahan menghilang. Lurah Santoso dan Pak Budi memasuki rumah. Wajah mereka penuh haru. Kami semua melihatnya. Kami semua menyaksikan bagaimana kalian berjuang, kata Lurah Santoso. Terima kasih nak, kalian telah menyelamatkan desa ini. Namun, di tengah semua kelegaan itu, Dukun Ki Joko dan Nyi Kliwon menyadari satu hal. Ritual itu memang berhasil, tapi ada pengorbanan yang tak terlihat. Darah murni Anjani telah membakar energi negatif di rumah itu, tapi juga menyerang sebagian energi yang tertinggal. Anjani, kamu akan merasakan dampaknya, bisik Nyi Kliwon. Kamu kini memiliki kepekaan yang lebih tinggi terhadap hal-hal gaib. Kamu akan menjadi penjaga portal itu, memastikan iblis itu tidak pernah kembali. Anjani mengangguk, ia tidak keberatan. Ia tahu pengorbanan itu sepadan. Ia telah mengusir kegelapan, dan kini ia akan menjadi cahaya yang akan melindungi rumah itu selamanya. Kekuatan darah Anjani telah mengusir iblis itu. Udara di dalam rumah yang tadinya berat dan dingin, kini terasa lebih ringan dan segar. Pusaran energi hitam di atap rumah menghilang, digantikan oleh langit malam yang damai. Warga desa yang berjaga di luar berteriak gembira. Mereka berhamburan masuk ke dalam, memeluk Anjani dan Firman, mengucapkan terima kasih tak henti-hentinya. Lurah Santoso maju ke depan, menatap Anjani dengan mata berkaca-kaca. Kamu telah menyelamatkan kami semua, Nak Anjani. Kami tidak akan melupakan pengorbananmu. Pak Kiai Sarman dan Dukun Ki Joko tersenyum puas. Mereka tahu, ini adalah akhir dari teror yang sudah menghantui desa mereka selama bertahun-tahun. Nyi Kliwon melangkah mendekati Anjani. Kamu kini adalah bagian dari rumah ini. Kamu akan merasakan kehadirannya, tapi ia tidak akan mengganggumu lagi. Bisiknya, suaranya dipenuhi rasa haru. Dukun Ki Joko lalu membacakan mantra penutup. Ia menaburkan serbuk putih ke seluruh ruangan. Asapnya mengepul, dan perlahan semua aura negatif yang ada di rumah itu lenyap. Jejak-jejak kaki tak kasat mata, suara bisikan, dan hawa dingin yang menusuk semuanya menghilang. Rumah itu kini terasa hangat dan damai. Anjani dan Firman merasa lebih tenang dari sebelumnya. Mereka tahu, kini mereka bisa hidup dengan tenang di rumah itu. Keesokan harinya, seluruh warga desa datang untuk membantu membersihkan rumah. Pak Budi dan beberapa pemuda lainnya memperbaiki jendela yang rusak dan menyingkirkan puing-puing. Ibu Minah dan beberapa ibu lainnya membantu membersihkan dapur dan memasak untuk semua orang. Bapak Joko datang dengan sebuah paket berisi tanaman hias. Ia tersenyum. Ini untuk menghidupkan suasana di rumah ini, Nak Anjani. Anjani dan Firman merasa terharu. Mereka tidak hanya mengusir iblis, tapi juga mendapatkan keluarga baru, yaitu seluruh warga desa. Malam itu mereka mengadakan syukuran kecil di halaman rumah. Mereka makan bersama, tertawa dan bercerita. Kisah tentang rumah iblis itu kini menjadi legenda yang akan diceritakan turun-temurun. Setelah semua kegelapan berlalu, kehidupan Anjani dan Firman kembali normal. Rumah itu kini menjadi tempat yang hangat dan penuh cinta. Mereka tidak lagi merasakan hawa dingin yang menusuk dan mendengar suara bisikan yang mengerikan. Namun, Anjani masih bisa merasakan kehadiran arwah Tumiyem. Ia tidak takut karena kini Tumiyem bukan lagi arwah pendendam, melainkan seorang penjaga. Anjani sering melihat bayangan cahaya keemasan melintas di sudut matanya dan mendengar bisikan lembut yang mengucapkan terima kasih. Anjani tahu arwah Tumiyem telah menemukan kedamaian, dan ia kini menjadi penjaga rumah itu. Anjani juga menyadari pengorbanan kecilnya telah memberikannya kekuatan baru. Ia kini lebih peka terhadap hal-hal gaib, dan ia menggunakan kekuatannya untuk membantu orang lain. Desa itu kini menjadi tempat yang lebih baik. Warga desa menjadi lebih akur,
mereka lebih peduli satu sama lain, dan mereka tidak lagi hidup dalam ketakutan. Rumah yang dulunya disebut rumah setan, kini dikenal sebagai rumah penjaga. Firman dan Anjani menjalani hidup mereka dengan bahagia. Mereka memiliki rumah, mereka memiliki keluarga, dan mereka memiliki kedamaian. Mereka tahu, kisah ini adalah sebuah pelajaran berharga, bahwa cinta, keberanian, dan iman dapat mengalahkan kegelapan apapun. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.